Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat kalian semua para siswa-siswi SMP maupun MTS se-Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Otong Bukhari SPD, Guru SMP Negeri 77 Jakarta. Anak-anakku yang hebat kelas 9, pada video pembelajaran kali ini Bapak ingin membahas tentang transformator. Apa itu transformator? Transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus listrik bolak-balik. Jadi diingat bahwa transformator itu adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Dilihat dari pengertian transformator, maka transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, kita kenal dengan trafo step up, dan trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan adalah trafo step down. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari step up dan step down? Ciri-ciri dari trafo step up yang pertama tentunya bahwa tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Yang kedua, lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primer, tetapi arus primernya lebih besar daripada arus sekundernya. Berkebalikan dengan trafo step up yang berfungsi menaikkan tegangan, trafo step down adalah trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Maka ciri-cirinya yang pertama adalah tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, tetapi arus sekundernya lebih besar daripada arus primernya. Inilah perbedaan antara trafo step up dan trafo step down. Kalau boleh dipertegas bahwa trafo step up ini yang lebih besar adalah bagian sekundernya kecuali arus listriknya. Demikian pula trafo step down adalah yang lebih besar adalah bagian primernya kecuali arus listriknya. Mari anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan pembahasan mengenai transformator. Transformator ideal adalah trafo atau transformator yang memiliki efisiensi 100%. Maka dapat dirumuskan secara matematis, Vp tegangan primer dibanding tegangan sekunder akan sama dengan lilitan primer dibanding dengan lilitan sekunder sama dengan arus sekunder dibanding arus primer. Ini adalah rumus untuk trafo ideal, yaitu trafo yang memiliki efisiensi 100%. Anak-anakku yang hebat, mari kita selesaikan soal-soal mengenai trafo ideal berikut ini. Yang pertama, sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt, berapakah tegangan keluarnya? Oke, baik anak-anakku, kita langsung mendeteksi ya apa saja yang ada di soal yang diketahui. Yang pertama adalah kumparan primer dan kumparan sekunder berturut-turut adalah 500 dan 5000. Ini berarti NP-nya, lilitan primernya adalah 500 lilitan. Kemudian lilitan sekundernya adalah 5000 lilitan. Dihubungkan dengan sumber tegangan. Berarti ini adalah sumber tegangan, itu adalah bagian primer. Adalah tegangan primernya 220 volt, dan yang ditanyakan adalah tegangan keluar. Yang keluar itu adalah bagian sekunder. Berarti yang ditanya adalah berapakah besaran atau tegangan sekundernya. Yang ditanya adalah Vs. Maka kita ingat cara mengerjakannya adalah dengan rumus trafo ideal, V dibanding V seperti itu, sama dengan N dibanding N, dan kita lanjutkan adalah I dibanding I. Ingat anak-anakku yang hebat, kalau ini adalah primer, ini dan primer kecuali arus listriknya sekunder.
Kemudian ini sekunder tegangannya, lilitannya adalah sekunder, kecuali arus listriknya adalah dalam keadaan primer. Sesuai dengan apa yang diketahui di soal hanya diketahui yang pertama adalah lilitan primer, lilitan sekunder, tegangan primer, dan yang ditanya adalah tegangan sekunder. Maka di sini tidak ada arus sekunder maupun arus primer. Maka rumus ini tidak kita gunakan. Ya, caranya seperti itu. Yang kita gunakan adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Vp-nya kita masukkan. Vp-nya adalah 220 volt dibagi Vs-nya yang ditanyakan. Kemudian Np-nya, lilitan primernya adalah 500 dan Ns-nya, lilitan sekundernya adalah 5000. Maka setelah kita melihat memasukkan angka-angkanya, yang kita lakukan berikutnya adalah mengalihkan silang, ya, mengalihkan silang seperti ini dia, ya. Berarti Vs itu akan sama dengan 220 dikali 5000 dibagi 500. Anak-anakku sudah tahu tentunya 5000 dibagi 500 ini bisa kita sederhanakan, yaitu ini ya, dapat angka 10. Maka diperolehlah tegangan sekundernya 220 dikali 10 adalah 2200 volt. Maka jawabannya adalah C, ya. Gampang ya anak-anakku. Mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang kedua. Anak-anakku yang hebat, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan dan kumparan sekunder yang mempunyai 1000 lilitan. Jika arus primer 4 ampere, maka kuat arus sekundernya adalah, kita seperti biasa mendeteksi apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah kumparan primer 1200 lilitan dan kumparan sekundernya adalah 1000 lilitan. Maka mari kita tulis di sini, yaitu lilitan atau kumparan primernya sebesar 1200 lilitan. Kemudian kumparan sekundernya adalah 1000 lilitan, ya. Dan arus primernya 4 ampere, arus itu I, primer itu P, maka IP-nya adalah 4 ampere. Yang ditanyakan adalah kuat arus sekunder. Yang ditanyakan adalah arus sekunder, IS berarti ya. Nah, maka mari kita kerjakan. Kita tahu rumusnya adalah di sini tidak ada tegangan ya anak-anakku, tidak ada tegangan. Maka yang digunakan adalah hubungan antara lilitan dibanding dengan lilitan dan arus dibanding dengan arus, karena tegangannya tidak ada dalam soal. Maka ketika lilitannya primer, kecuali arus listriknya sekunder. Maka ini adalah sekunder, kecuali arus listriknya dalam keadaan primer. Ingat-ingat anak-anakku ya, seperti itu. Mari kita masukkan angka-angkanya langsung. NP-nya adalah 1200. Oke. Kemudian NS-nya adalah 1000. Oke. IS-nya adalah yang dicari atau yang ditanyakan. Kemudian IP-nya adalah 4. Seperti biasa anak-anakku yang hebat, kelas 9, SMP atau MTS dimanapun Anda berada, kalau kita sudah memasukkan angkanya, langkah berikutnya tinggal mengalihkan silang. Maka IS ya sama dengan 4 dikali 1200 tinggal dibagi 1000. Oke, 02 bisa kita coret, 02 di bawah juga kita bisa coret. Maka tinggal 4 dikali 12 adalah 48 dibagi 10. Maka didapatlah angka 4,8 ampere. Nah, inilah jawabannya anak-anakku. Berarti kita bisa menjawab jawabannya adalah D. Bagaimana anak-anakku kelas 9 dimanapun Anda berada? Semoga ini mampu untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai soal-soal tentang trafo ideal. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga berikut ini. Baiklah anak-anakku yang hebat, kita baca kembali soalnya.
sebuah transformator memiliki tegangan input sebesar 220 volt, ya, 220 volt dan 1000 lilitan pada kumparannya. Jika pada kumparan output terdapat 500 lilitan, berapakah tegangan output dari transformator tersebut? Anak-anakku, perlu kalian ketahui kalau tegangan input ini primer, ya, input ini primer. Berarti output itu adalah sekunder, ya. Berarti tegangan input sebesar 220 volt, ini berarti V primer, tegangan primer. Dan 1000 lilitan pada kumparannya, berarti ini adalah lilitan primer. Jika pada kumparan output, ingat output adalah sekunder, ya kan? Ini output adalah sekunder, berarti 500 lilitan adalah kumparan sekunder. Berapakah tegangan outputnya? Berarti yang ditanyakan adalah tegangan sekundernya. Nah, kita tulis ulang dulu anak-anakku yang hebat dimanapun Anda berada. Tegangan primernya adalah 220 volt. Oke. Kemudian lilitan primernya adalah 1000 lilitan. Dan lilitan sekundernya, ya, adalah 500 lilitan. Oke, yang ditanyakan adalah tegangan sekundernya berapa. Maka kita gunakan rumus yang sama, ya. Anak-anakku, dilihat di soal bahwa ternyata di soal tidak ada arus listrik. Maka langsung saja menggunakan hubungan antara tegangan dibanding dengan tegangan dan lilitan dibanding dengan lilitan. Arusnya tidak usah dimasukkan, ya. Ketika tegangannya primer, maka lilitannya primer, tegangannya sekunder, maka lilitannya pun sekunder. Kita masukkan angka-angkanya anak-anakku. Vp adalah 220. Oke. Kemudian Vs-nya yang ditanyakan. Dan Np-nya kita tahu adalah 1000 lilitan. Dan Ns-nya adalah 500 lilitan. Seperti biasa, tentu anak-anakku sudah jago-jago, ya, sudah hafal nih. Kalau sudah angkanya dimasukkan begini ke dalam rumus, langkah berikutnya adalah mengalihkan silang. Maka Vs yang ditanyakan itu adalah 220 dikali 500 dibagi 1000. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, kita bisa bagi, ya, 500 dibagi 1000 itu, ini adalah 2 tentunya. Maka tinggal 220 dibagi 2 adalah 110 volt. Maka tegangan sekundernya adalah 110 volt. Jawabannya adalah B. Gimana anak-anakku yang hebat-hebat di seluruh Indonesia, khususnya kalian yang kelas 9 tingkat SMP atau MTS, mudah, ya, cara mengerjakan atau membahas soal-soal tentang transformator ideal. Nah, kita selesaikan satu soal lagi nih anak-anakku. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Anak-anakku yang hebat, kita baca kembali soalnya. Suatu transformator pada kumparan primer terdiri dari 1000 lilitan, ya. Kumparan primer terdiri dari 1000 lilitan. Sedangkan pada kumparan sekundernya terdiri 600 lilitan. Pada kumparan primer dialiri arus 3 ampere dan pada kumparan sekunder dihubungkan ke alat dengan hambatan 4 ohm. Daya listrik yang menyuplai alat tersebut adalah, kalau boleh Bapak gambarkan seperti ini anak-anakku. Oke, ini adalah kumparan primer, kemudian ada inti besinya, dan ini adalah kumparan sekunder, ya. Ini adalah kumparan sekunder, di mana di kumparan sekunder dihubungkan dengan hambatan, ya, hambatan R, di mana nilai R-nya adalah 4 ohm, gitu, ya. Nilainya adalah 4 ohm. Yang ditanyakan adalah daya listrik. Anak-anakku, kalau daya listrik, berarti ini daya listrik itu kita tahu rumusnya bisa jadi I kali R kali I. Karena ada di bagian sekunder, maka ini nanti arusnya sekunder, dan hambatannya sekunder, ya. Oke, baik. Bisa juga menggunakan rumus, kalau dicari P, ditanya P itu V kali I, ya. Ini berarti sekunder, ini sekunder, ya. Ini dayanya pasti daya sekunder karena di bagian kumparan sekunder. Atau cara yang ketiga, P itu bisa kita cari juga dengan V kuadrat, ya, per
R. Tentunya ini sekunder, dan ini adalah sekunder. Nah, nanti kira-kira bagian yang mana nih yang akan kita gunakan? Rumus yang pertama, ini. Rumus yang kedua, atau rumus yang ketiga untuk menentukan daya listriknya ya. Mari kita ikuti langkah berikutnya. Yang pertama, kita tahu bahwa kumparan primer terdiri dari 1000 lilitan. Berarti NP-nya nih ya. NP-nya 1000 lilitan. Oke. Kemudian NS-nya adalah 600 lilitan. NS-nya adalah 600 lilitan. Oke, sampai sini paham ya anak-anakku ya. Kemudian pada kumparan primer ya, pada kumparan primer ada arus 3 ampere. Berarti arus primernya 3 ampere di sini. Pada kumparan sekundernya dihubungkan ke alat listrik dengan hambatan 4 ohm. Nah, ini 4 ohmnya di sini pada kumparan sekunder. Maka yang ditanyakan adalah daya listrik yang menyuplai alat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini adalah N lilitan dan di sini lilitan, di sini adalah arus, maka di sini ada arus ya. Namanya arus sekunder. Nah, kita cari dulu nih arus sekundernya nih, ya. Maka kalau di sini ada lilitan, di sini ada arus, di sini ada lilitan dan ada arus, maka rumusnya adalah N dibanding N. Ingat, tidak ada tegangan di sini, maka gunakan I dibanding I ya. Kalau lilitannya primer, arusnya sekunder. Kalau lilitannya sekunder, arusnya adalah primer. Tinggal kita masukkan angka-angkanya anak-anak. NP-nya adalah 1000, tinggal tulis 1000 P. NS-nya adalah 600 dibagi 600 akan sama dengan IS-nya yang dicari atau yang ditanyakan. Kemudian IP-nya adalah 3. Bagaimana anak-anakku kalau sudah angka-angkanya masuk seperti ini? Tentu kalian sudah hafal dong. Langkah berikutnya adalah iya, tepat sekali, mengalihkan silang ya. Dikalikan silang nih. Nah, kalikan silang. Maka ya, Bapak tulis di sini IS ini akan kita peroleh dengan cara 3 dikali 1000 tentunya dibagi 600. Kan gitu ya. Kita coret 2, kita coret 2. Berarti 3 kali 10 adalah 30 dibagi 6. Jadi IS-nya adalah 5 ampere. Nah, arus listrik ini 5 ampere. Maka di sini kita tahu tidak ada tegangan ya. Di soal ini tidak ada tegangan. Maka ini nggak bisa kita gunakan rumus ini. Rumus ini juga tidak bisa kita gunakan. Karena yang ada adalah arus listrik ya. Dan hambatan listrik. Maka kita gunakan yang ini rumusnya yang pertama. IS-nya 5. Oke. RF-nya hambatan pada rangkaian sekundernya adalah 4. Maka kita kali 4. Dan IS-nya kembali adalah 5. Maka 5 kali 4 kali 5 adalah 100 watt. Beginilah cara menyelesaikan soal yang terakhir di pembahasan mengenai trafo ideal. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat, kelas 9 SMP, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.